Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersamaku di YR Motovlog pastinya. Kali ini saya sedang akan on the way ke arah Purbalingga, bos. Sambil on the way, sambil jalan, saya akan sedikit bahas tentang action cam yang pernah saya pakai buat motovlog ya. Yang pastinya di bawah 1 juta dan menurut saya sangat sangat recommended lah. Murah tapi nggak murahan. Jadi saya akan bahas dari yang paling murah dulu menurut saya. Di sini saya bahas hanya 3 action cam karena saya pernah memakai 3 action cam tersebut buat motovlog. Yang pertama adalah yang paling murah ya menurut saya. Itu Brica Bipro 5 Alpha Edition yang basic. Brica Bipro Alpha Edition ini yang basic ya, yang masih basic, bukan yang AE2 tapi yang basic. Itu kalau menurut saya hasil tampilan videonya itu bagus, walaupun dia hanya mentok di 1080 resolusinya dan FPS-nya sekitar 30 fps. Tapi untuk hasil video yang dihasilkan Brica Bipro AE Basic ini sangat bagus menurut saya. Untuk harga di kisaran sekitar 400 ribuan. Untuk hasilnya kalian bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Bentar ya, soalnya ini jalannya agak geronjal-geronjal, jadi butuh konsentrasi. Mensinkronkan antara konsentrasi ke jalan sama ngomong agak susah memang. Apalagi di belakang mobil, tahu-tahu bawahnya dapat jackpot kan. Nggak nyalip. Oke, lanjut lagi. Brica Bipro 5 AE Basic ini kelebihannya sudah saya utarakan ya, sudah saya bilang. Hasil recordnya bagus, kecembungannya itu 11-12 dengan Xiaomi yang generasi lama. Apa ya, rame-rame. Lalu ada kekurangannya juga untuk Brica ini. Brica ini kekurangannya ya satu, hasil suaranya itu nggak bagus. Apalagi kalau dipasang mic, dipasang mood mic eksternal, itu hasilnya nggak bagus menurut saya. Lalu kekurangannya lagi Brica Bipro 5 AE Basic, yaitu kecerahannya atau exposure. Dia kalau di setting 0 itu lucu. Dia di setting 0 itu kalau siang hari itu berasa terang banget, putih gitu loh semuanya. Jadi harus disetting ke minus, antara minus 1 atau minus 1,3 biar hasilnya lumayan.
Tapi kayaknya semua Brika, semua action cam dengan produksi Brika Bipro itu penyakitnya sama, itu seperti itu. Untuk masalah exposure ya, untuk masalah exposure itu kayaknya sama, harus disetting manual. Wah, ngembun apa ya? Oke, lanjut lagi karena berikannya ngembun ya. Buat ini malah bodol. Oke, lanjut lagi. Kekurangan Brika adalah ketika di resolusi 1080p dia hasilnya bagus banget. Cuma untuk hasil di 720p yang frame rate-nya 60 fps, dia itu kecembungannya itu malah ngezoom. Hasilnya malah lebih ngezoom daripada 1080p 30 fps. Oke, kita sekarang udah masuk Kabupaten Purbalingga, guys. Lalu yang kedua ada SKM 10. SKM 10 ini menurut saya lebih recommended daripada Brika Bipro 5AI Basic. Itu menurut saya ya. Soalnya hasilnya itu dia langsung auto. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada di Brika itu tidak ada di SKM 10 menurut saya. Dan kelebihan-kelebihan dari Brika itu masih ada di SKM 10 itu. Seperti itu. Tapi ya, untuk SKM 10 ini dia bakal lebih bagus kalau disetting ke 720p 60 fps. Bagusnya di situ. Jadi masih mending SKM 10 daripada Brika Bipro 5AI Basic. Cuman kelemahannya dari SKM 10 ini, lensanya itu gampang banget jamuran. Hati-hati guys, soalnya spare partnya kalau SKM 10 ini rusak itu susah banget dicari. Soalnya bentuknya itu nggak kayak action cam pada umumnya. Kalau action cam pada umumnya itu kan balok ya. Kalau SKM 10 ini kubus, jadi kotak, bener-bener kotak. Sisinya itu sama, lebih terlihat kotak gitu loh. Dan casingnya seperti waterproof itu susah banget dicari guys. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada ini yang lagi saya pakai, yaitu Eken, produk dari Cina, yaitu Eken H9R. Eken H9R ini sudah lama sebenarnya saya pakai. Kalau yang kemarin itu punya adik saya, dan saya lihat hasilnya itu bagus banget. Dan pilihan resolusinya juga bagus, banyak juga. Nah, untuk harga, untuk Eken H9R ini harganya 700.000. Tapi kualitasnya menurut saya itu jauh lebih bagus daripada dua action cam tadi yang saya sebutin. Soalnya kenapa? Keunggulan dari H9R ini, resolusinya itu banyak pilihannya. Ada mode 4K, ada 2,5, 2,5K dengan resolusi untuk 4K-nya 30 fps, dan untuk 1080-nya aja dia bisa 60 fps. Dan untuk 720p-nya dia bisa sampai resolusi 120 fps, bos.
Gila nggak? Itu buat sinematik itu keren banget itu kalau buat sinematik. 120 fps-nya itu. Itu keunggulannya ya. Cuma kelemahannya dibanding dengan action cam yang lain itu hanya satu, yaitu tingkat kecembungan perekamannya itu agak lebih zoom daripada dua action cam yang saya sebutin sebelumnya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja video motovlog dari saya karena sudah mau sampai tujuan. Jadi jangan lupa di like kalau kalian suka, dan jangan lupa di komen kalau ada kritik maupun saran. Dan jangan lupa di subscribe channel Yar Motovlog ini bagi kalian yang belum subscribe tentunya. Oke. Jadi saya Yer Motovlog pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.